طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. طيب أيها الطلبة، الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم نحن نلتقي لدراسة علم اللغة العام، وهذا اليوم أستاذة ستشرح لكم بالموضوع يعني نظريات في تطور اللغات ya, yaitu teori dari pertumbuhan bahasa. Kapan bahasa itu muncul? Ini merupakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Karena pertanyaan ini sekaligus menuntut kita untuk menjawab pertanyaan kapan manusia pertama lahir. Nah, sementara antara munculnya bahasa itu tentu tidak terlepas dari kehadiran manusia. Ini merupakan kajian yang cukup panjang oleh para ahli bahasa tentang kapan teori bahasa ini muncul gitu. Jadi melalui analogi ya, analogi yang di atas tadi, nah bahwa memang awal mulanya bahasa tentu dengan adanya muncul manusia gitu. Namun kapan waktu pastinya ini masih menjadi polemik gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua teori yaitu ada teori tauqifi dan teori istilahi namanya ya. Yang mana kalau teori tauqifi itu bahwa bahasa itu memang diciptakan oleh Tuhan atau diciptakan dan diajarkan oleh Tuhan. Sedangkan kalau yang istilahi bahwa bahasa itu munculnya karena hasil ciptaan dari manusia. Nah, maka di sini, kalau kita mengikut kepada teori yang pertama, tentu, manusia pertama dalam, agama kita yaitu Nabi Adam dan, otomatis ya Adamlah orang pertama yang, yang pertama muncul, kemudian, bahasa pertama muncul pun adalah bahasa dari Nabi Nabi Adam. Nah, coba kita lihat teori yang pertama yaitu adalah teori teologis gitu ya, atau istilahkan nanti dengan teori tauqifi. Nah, atau nazariyat al-ilham atau nazariyat at-tauqifi. Teori ini muncul dan didasarkan kepada kitab suci yang diyakini telah banyak memberikan informasi kepada kehidupan masa lalu. Dan di sini bahasa ini adalah pemberian langsung dari Tuhan. Jadi manusia dikaruniai oleh Tuhan yaitu berupa ujaran yang dinamakan dengan bahasa. Nah, jadi ulama Arab itu yang cenderung dengan teori ini adalah Ibnu Faris salah satunya. Beliau mengatakan bahwasanya memang bahasa itu adalah pemberian dari Tuhan. Ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah wa 'allama Adamal asma' dan Allah yang telah mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama. Jadi di sini berdasarkan teori ini bahwasanya bahasa itu adalah pemberian dari Tuhan dan manusia pertama yang menerima itu adalah Nabi Adam. Otomatis bahasa itu pertama muncul tentu dari yaitu dari manusia pertama yaitu Nabi Nabi Adam. Nah, ada juga ya setelah itu muncul bahwa teori ini lahir dari sanggahan ya dari teori yang sebelumnya itu teori Tauqifi menyatakan bahwasanya teori bahwa bahasa pertama muncul itu adalah berdasarkan dari ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan menurut teori ini. Nah, di mana ada beberapa teori yang menyatakan yang pertama ada nazariyatul ittifaq ya, teori kesepakatan. Teori ini memperkenalkan bahwasanya bahasa manusia itu lahir berdasarkan hasil kreativitas dan kesepakatan antar sesama. Jadi kenapa benda yang keras itu dinamakan batu di dalam bahasa Indonesia, al-hajar di dalam bahasa Arab contohnya ya. Itu karena adanya kesepakatan eee, antar apa, eee, antar manusia atau antar masyarakat atau kaum gitu ya. Nah, jadi pertama muncul bahasa itu karena adanya kesepakatan. Kemudian ada yang kedua nazariyatul muhakkat, itu adalah muhakkah ini
ini adalah teori, peniruan, ya di mana awal munculnya pertama bahasa manusia itu adalah dari hasil, proses peniruan terhadap suara-suara yang didapatkannya secara alami yang didengar oleh manusia pertama, gitu ya. Mereka menirukan suara hewan, deserian air, hembusan angin, dan lain-lain. Jadi melalui suara itulah mereka kemudian membuat bahasa. Nah, kemudian untuk teori apa, muhakkah ini, nah, ini dinamakan dengan teori Bow-Bow ya. Kemudian, yang berikutnya ada nazariyah al-gharizatul khassah ini ya. Ini adalah teori Puh-Puh ya, di mana manusia itu, muncul bahasa pertama itu adalah bentuk, yang sangat primitif ya, dari ekspresi emosi dari para orang-orang primitif dulu gitu. Jadi, ini merupakan, ungkapan, dari rasa di sini ada rasa jengkel, rasa kesal ya, atau bisa saja dengan rasa senang. Nah, sehingga, bahasa pertama itu muncul dari, ekspresi emosi ya secara yang mana ini adalah merupakan, insting khusus yang didapatkan oleh, para primitif dahulu gitu ya. Ini menurut, Max Muller, seorang ahli ahli filologi dari Inggris. Kemudian ada juga nazariyatut tabi'iyah ya, yang diistilahkan dengan teori dingdong. Nah, di mana, teori ini oleh, Muller ya, menyatakan bahwasanya, kemampuan insting yang sangat istimewa dan tidak dimiliki oleh makhluk lain gitu ya, sehingga mengeluarkan ekspresi ujaran gitu ya. Kemudian, ada juga teori nazariyatul jama'iyah, itu adalah bahasa pertama timbul itu karena adanya suasana kegiatan sosial, ya, di mana terjadi gerak jasmani yang secara spontan nanti diikuti dengan munculnya bahasa manusia. Nah, ini diistilahkan dengan teori Yoheho. Nah, jadi manusia dulu, karena adanya aktivitas sosial, ya hubungan antar sesama manusia, nah maka dari sanalah muncul, bahasa tersebut. Nah, kemudian ada juga diistilahkan dengan nazariyah ghinaiyah. Ini adalah teori sing-song, di mana asal mula bahasa itu dikarenakan adanya nyanyian primitif dari kelompok-kelompok masyarakat terdahulu, ya, sehingga dia menyampaikan maksud atau pesan itu dengan membentuk struktur yang teratur dengan ritme, ya, sehingga dari nyanyi-nyanyian itulah yang dinyatakan bahwa itu adalah asal mula bahasa pertama. Nah, kemudian terakhir ini adalah ini sesuai dengan teori tauqif yang pertama gitu ya, bahwasanya manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah yang merupakan anugerah yang membedakannya dengan makhluk lain, di mana Adam diperintahkan untuk memberi nama-nama benda. Nah, jadi di sini memang, yang pertama, asal mula pertama bahasa itu adalah dari Nabi Adam. Nah, jadi di mana, di sini Nabi Adam, sebagai manusia pertama dan yang diajarkan oleh Allah berdasarkan dalil surah Al-Baqarah ayat 31. Nah, dari sanalah muncul bahasa pertama dari manusia pertama. Nah, jadi dari perbedaan pendapat ini, kita bisa sebenarnya mengambil kesimpulan bahwasanya kita pakai kedua-duanya, di mana memang, bahwa bahasa pertama itu muncul dari Nabi Adam, namun, Adam juga, diberikan kecerdasan untuk menciptakan atau melahirkan bahasa-bahasa yang bervariasi setelahnya gitu. Jadi memang berdasarkan hasil pemberian Tuhan dan juga ciptaan dari manusia berdasarkan kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit tentang, teori pertumbuhan bahasa, mudah-mudahan ini bermanfaat. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.